Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman, sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid Agung ini. Tak lupa shalawat serta salam yang telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Abu kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keadaan jenazah dan proses perjalanan ruh manusia yang baru meninggal. Bagaimana keadaan jenazah yang baru dikuburkan? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada berbagai macam keadaan jenazah di dalam kuburnya. Misalnya, ada yang menangis dan tertawa, serta ada yang disempitkan dan juga dilapangkan kuburnya. Sebelum jenazah mengalami peristiwa-peristiwa di alam kuburnya, seperti pertanyaan malaikat, mendapatkan ajab atau lingkungan kubur dan lain sebagainya, ternyata jenazah sudah mengalami hal-hal baik yang tidak mampu dirasakan manusia. Misalnya, pada saat jenazah dikuburkan, maka orang-orang di sekitar tidak bisa mengetahui apa yang dialami jenazah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, apabila jenazah telah dibawa oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka menuju kubur, seandainya pada masa hidupnya ia adalah orang yang bertakwa, ia akan mengatakan, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Namun, bila masa hidupnya ia adalah orang yang tidak bertakwa, ia akan mengatakan, celaka, hendak kemana kalian membawaku? Aku tidak mau dikubur. Seluruh makhluk mendengar suara ini kecuali manusia. Hadis riwayat Bukhari. Di mana pada saat itu posisi jenazah sangat dekat dengan orang-orang yang masih hidup, yang membawanya ke kuburan. Namun hal itu tidak membuat orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan jenazah tersebut, disebabkan oleh dimensi mereka yang sudah berbeda. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila jenazah telah dikuburkan, maka dia akan mendengar gerak alas kaki orang yang mengantarkannya ketika kembali dari tempat pemakaman. Dan jika ia seorang mukmin, maka ibadah sholatnya akan berada di kepalanya, ibadah puasanya berada di samping kanannya, dan zakat berada di samping kirinya. Sedangkan seluruh perbuatan baiknya seperti sedekah, silaturahmi, amalan yang ma'ruf, dan perlakuan baiknya akan berada di kedua kakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah seorang pemuda yang menceritakan kepada ahli ibadah tentang 7 kisah keadaan jenazah setelah dikuburkan, di mana pemuda tersebut kerjanya menggali kuburan dan mencuri kain kafan untuk dijual. Namun pemuda itu ingin berhenti mencuri dan ingin bertaubat kepada Allah, karena pemuda tersebut merasakan hal aneh yang dialami pada jenazah yang dicuri kain kafannya. Pemuda itu pun bercerita, yang pertama, aku melihat jenazah yang pada siang harinya menghadap kiblat. Akan tetapi saat aku menggali kuburnya pada waktu malam, jenazah tersebut berubah jadi membelakangi kiblat. Mengapa begitu Pak Ustaz? Tanya pemuda tersebut. Pak Ustaz pun menjawab, wahai anak muda, mereka itulah golongan yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala sewaktu hidupnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala membinakan mereka dengan memalingkan wajahnya dari menghadap kiblat untuk membedakan
aku melihat jenazah yang pada siang hari nampak biasa-biasa saja. Tetapi pada saat aku menggali kuburnya pada waktu malam, jenazah tersebut perutnya membesar dan keluar belatung yang sangat amat banyak dari dalam perutnya. Mengapa begitu Pak Ustaz? Pak Ustaz pun menjawab, mereka adalah golongan yang memakan harta haram semasa hidupnya. Contoh, korupsi, mencuri, memakan harta anak yatim, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Pemuda tersebut bertanya kembali. Yang keempat, aku melihat jenazah yang jasadnya berubah menjadi batu bulan yang hitam. Mengapa begitu Pak Ustaz? Pak Ustaz pun menjawab, mereka adalah golongan manusia yang durhaka kepada orang tuanya semasa hidupnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ridho kepada anak yang mendurhakai kepada orang tuanya. Pemuda tersebut bertanya kembali. Yang kelima, aku melihat jenazah yang kukunya memanjang dan membelit seluruh tubuhnya hingga keluar segala isi yang ada dalam perutnya. Mengapa bisa begitu Pak Ustaz? Pak Ustaz pun menjawab, mereka adalah golongan yang semasa hidupnya suka memutus silaturahmi, suka menggibah yang menceritakan kejelekan orang lain, memelihara kebencian lebih dari 3 hari, nangan kalian kambal wekor 3 pinten, tak kunjung saling sapa dan saling meminta maaf. Pemuda tersebut bertanya kembali. Yang keenam, jenazah yang hendak dikuburkan aku melihat tiang lahatnya sering berulang. Akan tetapi pada saat aku menggalinya di malam hari, jenazah tersebut terendam dalam air yang hitam, yang baunya sangat busuk. Mengapa bisa begitu Pak Ustaz? Pak Ustaz pun menjawab, mereka adalah golongan yang semasa hidupnya memakan riba. Pemuda tersebut bertanya kembali. Yang terakhir, aku melihat jenazah yang baunya wangi, wajahnya bersih, tersenyum dan berseri-seri. Mengapa bisa begitu Pak Ustaz? Pak Ustaz pun menjawab, mereka adalah golongan yang semasa hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka beramal, suka bersedekah dan santun dalam bertetangga. Mereka itulah yang memperoleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana proses perjalanan ruh manusia yang baru meninggal? Di sini ada kisah ketika ruh mendatangi rumah semasa hidupnya dan mendatangi kuburan untuk melihat jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka ruh itu berkata, ya Tuhanku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku bisa melihat jasadku, di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat jasadnya yang hidung dan mulutnya keluar darah yang mengalir, yang menyebabkan ruh itu menangis sambil berkata, wahai jasadku yang miskin, apakah kamu ingat masa-masa hidupmu? Ini adalah rumah duka cita, rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan, dan rumah penyesalan. Setelah mengatakan itu, ruh pun pergi. Ketika lewat masa 5 hari, ruh berkata, ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat jasadnya yang hidung, mulut, dan telinganya keluar panas kekal bercampur darah. Maka ruh tersebut menangis dengan keras sambil berkata, wahai jasadku yang miskin, apakah kamu ingat masa-masa hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita yang terdapat cacing dan belatung yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu. Setelah mengatakan itu, ruh pun pergi. Ketika lewat masa 7 hari, ruh berkata, ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat jasadnya yang telah dikerumuni banyak cacing dan belatung, sehingga membuat ruh menangis dengan sangat amat keras sambil berkata, wahai jasadku, apakah kamu ingat masa-masa hidupmu, di mana anak-anakmu, kerabatmu, saudaramu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang yang itu bertetangga denganmu. Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1
melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana hartanya dibagi dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Ketika telah sampai masa 1 bulan, Ruh kembali ke kuburnya sampai masa 1 tahun dari kematiannya. Dan ia bisa melihat orang yang berziarah dan orang yang mendoakan dirinya. Setelah 1 tahun, Ruh diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada saat hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama di bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar dan malam Jumat, turunlah seluruh orang yang meninggal, dan mereka berdiri di depan pintu rumahnya sambil berkata, "Kasihanilah kami di malam yang penuh berkah ini dengan bersedekah atau memberi makan orang miskin yang pahalanya ditujukan kepada kami, sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian pelit dan tidak mau bersedekah, maka ingatlah kami dengan banyak membaca surah Al-Fatihah di hari atau malam yang penuh berkah ini. Apakah kalian bisa mengasihi kami? Apakah kalian masih ingat penggambaran kami? Wahai orang-orang yang tinggal di rumah kami, wahai orang-orang yang menikahi putri kami, wahai orang yang membagi harta kami, kami mohon sedekah dan doa kamu, karena sesungguhnya kami masih membutuhkanmu." Jika itu mendapat doa dan sedekah dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan senang dan penuh kegembiraan. Akan tetapi, jika itu tidak mendapatkan doa dan sedekah dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan menangis dan bersedih hati karena telah putus hubungan dengan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa selalu konsisten menjalankan ibadah dan selalu diberikan keberkahan, kelancaran dan dijauhkan dari mara bahaya. Karena hidup dan mati itu Allah yang menentukan, dan kematian itu bersifat dadakan atau tiba-tiba. Maka beribadahlah seolah-olah akan hidup besok. Dan semoga kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan itu dosanya dari saya sendiri, dan bila ada kebaikan itu dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.